Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini, Admin akan menceritakan sebuah film berjudul Sun Wukong 2014. Jadi film ini menceritakan tentang kisah Wukong sebelum melakukan perjalanan ke barat. Bagaimana keseruan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada dahulu kala banget, Istana Langit memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan dunia dewa, manusia, dan iblis. Tetapi pihak iblis yang tidak puas karena harus tunduk para dewa, memutuskan melakukan pemberontakan. Peperangan skala besar pun terjadi antara pihak iblis melawan para dewa. Melihat kerusakan yang terjadi akibat perang, Kaisar Langit akhirnya turun tangan untuk melawan pimpinan iblis yang diketuai oleh Siluman Kerbau. Dengan menggunakan kekuatan naga, Kaisar Langit tak butuh waktu lama untuk menundukkan Siluman Kerbau. Namun saat sang kaisar ingin membunuh Siluman Kerbau, seorang dewi yang merupakan kekasih dari Siluman Kerbau mencoba melindunginya. Sang dewi meminta pengampunan kepada sang kaisar, sedang sang kaisar yang melihat peperangan memakan banyak korban dan sang dewi yang begitu setia, akhirnya Kaisar Langit mengabulkan keinginan sang dewi. Meski sang kaisar memberi pengampunan, namun pihak iblis tetap dihukum dengan mengirimnya ke gunung berapi dan tidak diizinkan untuk kembali ke Kayangan. Kaisar Langit juga memperingatkan para iblis akan dimusnahkan jika para iblis kembali menyerang Kayangan. Meski kini perang telah usai, Istana Langit mengalami kerusakan parah. Melihat bencana yang tak ada habisnya, Dewi Nuwa mengorbankan dirinya dan mengubah tubuhnya menjadi ribuan kristal untuk membangun kembali Istana Langit. Dewi Nuwa juga membangun gerbang selatan untuk mencegah para iblis kembali datang. Setelah Istana Langit pulih, Dewi Nuwa berubah menjadi kristal dan jatuh ke bumi. Dari kristal tersebut lahirlah seekor kera yang nantinya akan mengguncang langit. Beberapa ratus tahun kemudian, kera tersebut pertama kalinya bertemu dengan siluman lain, dan dari pertemuan tersebut mereka membuat tanda. Di tempat lain, Dewi Kuan Yin tiba di tempat seorang master bernama Putih. Dewi Kuan Yin meminta Master Putih untuk membimbing seekor kera yang terlahir di kristal Dewi Nuwa yang berada di Gunung Huaguo. Kera tersebut memiliki kebijakan dan keburukan. Jika dibimbing ke jalan yang benar, maka akan menjadi bantuan umat manusia. Sementara itu, si kera yang sudah remaja berhasil keluar dari dalam kristal. Suatu hari, Master Pati tiba di Gunung Huaguo, sementara si kera terlihat tertarik dengan seekor kupu-kupu dan mencoba menangkapnya. Namun kera tersebut tidak mengetahui akibat perbuatannya membuat kupu-kupu itu mati. Saat itu juga Guru Pati menunjukkan kekuatannya untuk menghidupkan kembali kupu-kupu tersebut. Melihat kekuatan Master Putih, si kera ingin mempelajarinya dan dibawalah si kera oleh Master Putih untuk dijadikan murid. Hari demi hari berlalu, Wukong berlatih dengan para kultivator manusia. Sampai suatu ketika Guru Putih mengajarkan 72 jurus perubahan bentuk. Sementara itu, di sebuah gunung berapi, seorang iblis peramal meramalkan akan terjadi 3 tanda yang bisa membuat para iblis menaklukkan Kayangan. Yang pertama, tsunami yang terjadi di Laut Timur. Yang kedua, gerbang selatan Kayangan yang terbuka. Dan terakhir, kelahiran makhluk dari kristal Nuwa yang bisa membantu Siluman Kerbau menduduki Istana Langit.
Untuk menembus gerbang selatan, siluman kerbau membutuhkan bantuan Dewa Erlang yang menjaga gerbang selatan. Dewa Erlang yang menjadi jenderal perang hanya dipindahkan menjaga gerbang oleh Kaisar Langit. Dengan memanfaatkan ketidakpuasan Dewa Erlang, siluman kerbau bisa mengasut Dewa Erlang untuk membantunya membuka gerbang selatan. Di tempat lain, saat semua murid sedang berlatih 72 perubahan bentuk, Wukong lebih memilih santuy karena Wukong sudah menguasai jurus tersebut. Karena tingkah Wukong, beberapa senior mulai merasa iri. Mereka menganggap kera tetaplah kera yang tidak layak melakukan kultivasi. Mendengar hal itu, Wukong segera membuktikan kemampuannya dengan berubah bermacam bentuk hewan hingga manusia. Sang senior yang tadinya menghina Wukong dibuat tak berdaya di depannya. Di tengah pertarungan berlangsung, Master Putih muncul. Melihat tingkah Wukong, Master Putih memberi sedikit hukuman dan membawa Wukong untuk jalan-jalan. Saat Wukong sedang mengikuti masternya, Master Putih memperlihatkan ilusi masa depan di mana Wukong terjatuh di lubang tak berujung. Saat Wukong sadar, Master Putih menjelaskan bahwa apa yang dilihat Wukong merupakan masa depannya di mana Wukong tersambar petir, terbakar api, dan tertiup topan. Namun semua itu tergantung dengan Wukong. Jika Wukong tidak berhasil, maka Wukong akan musnah. Kemudian Master Putih mengajarkan pelajaran terakhir bahwa semua makhluk hidup akan mati. Semua itu tergantung dengan jalan yang ditempuh oleh Wukong, dan Master Putih ingin Wukong menemukan jalan hidupnya. Setelah mendengar perkataan Master Putih, Wukong pun pergi untuk menemukan jalan ninjanya. Di tempat lain, pertemuan antara Dewi Erlang dengan siluman kerbau berlangsung. Dewa Erlang berniat menangkap siluman kerbau untuk dibawa ke hadapan Kaisar. Namun siluman kerbau mulai menghasut Dewa Erlang dengan mengatakan seorang dewa berbakat bisa mendapatkan lebih dari menjaga gerbang. Siluman kerbau juga mengatakan bahwa pasukannya akan kembali menyerang Istana Langit, namun kali ini akan dibantu oleh seekor kera yang terlahir dari kristal Dewi Nua. Sementara itu, di Gunung Huaguo, seekor siluman menyerang, dan Wukong yang kebetulan tiba di gunung mampu mengalahkan siluman tersebut dengan sangat mudah. Semenjak saat itu, Wukong diangkat sebagai raja dari Gunung Huaguo dan menamai dirinya sebagai Raja Kera Tampan. Namun meski siluman berhasil dikalahkan, para kera tidak bisa melindungi diri tanpa Wukong. Oleh karena itu, Wukong memutuskan mencari senjata untuk para kera. Di tempat lain, seekor siluman berubah putih bertemu dengan siluman kerbau. Siluman kerbau yang mengetahui hubungan antara Wukong dengan siluman rubah memerintahkannya untuk mendekati Wukong. Sementara itu, Wukong yang sedang mencari senjata tiba di Istana Laut Utara. Wukong tanpa basa-basi ingin meminjam senjata kepada Raja Laut Utara. Sedang Raja Utara yang mendengar hal tersebut mengabulkan permintaan Wukong. Namun tanpa Wukong sadari, Raja Utara memintakan anak buahnya untuk membunuh Wukong. Mengetahui Raja Laut tidak berniat meminjamkan senjata, akhirnya Wukong merampok beberapa senjata termasuk jubah kesayangan Raja Laut Utara. Saat Wukong akan kembali ke permukaan, ia tertarik dengan sebuah tiang raksasa yang mengendalikan banjir dan menenangkan lautan. Awalnya Raja Laut Utara melarang Wukong untuk mengambil tiang tersebut, namun setelah bawahannya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengambilnya, Raja Laut Utara menantang Wukong untuk mencabutnya jika mampu. Dan tanpa diduga, Wukong berhasil mencabut tiang tersebut. Sesaat setelah berhasil mencabut, sebuah pusaran air muncul.
Sementara Wukong yang tak mengetahui akan terjadi bencana kembali ke permukaan dengan membawa tiang raksasa yang mampu berubah ukurannya. Di sisi lain, akibat tiang yang dicabut oleh Wukong, sebuah tsunami melanda gunung berapi di mana markas para iblis berada. Dengan bantuan istrinya, siluman kerbau berhasil menghentikan tsunami. Dan tak lama, iblis peramal pun muncul untuk memberitahukan bahwa 2 dari 3 tanda kebangkitan iblis telah terjadi. Sementara itu, siluman rubah putih mulai menuju Gunung Huaguo untuk menjalankan misinya. Sesaat masuki gunung, siluman rubah dihadang kawanan kera yang mengira siluman rubah adalah penyusup. Dengan menggunakan senjata dari Laut Utara, para kawanan kera berhasil menangkap siluman rubah untuk dibawa ke hadapan Wukong. Sedangkan siluman rubah yang melihat Wukong teringat saat mereka pertama kali bertemu. Kemudian siluman rubah menunjukkan sebuah tanda di tangannya yang membuat Wukong teringat kembali dengan siluman rubah. Wukong merasa bahagia karena telah bertemu kembali dengan teman pertamanya dan mengajak siluman rubah untuk jalan-jalan di wilayah kesukaan Wukong. Wukong pun merasa senang karena ia bertemu teman pertamanya lagi, namun siluman rubah menjelaskan bahwa ia hanya siluman biasa yang mempunyai batasan umur untuk bisa terus menjadi teman Wukong. Dari perkataan siluman rubah, akhirnya Wukong pun menyadari sesuatu. Di tempat lain, Raja Laut Utara melapor ke Kayangan mengenai perbuatan Wukong. Dewa Erlang yang mendengar laporan tersebut segera mengirim Neza untuk menangkap Wukong. Sementara itu, Wukong yang sedang santuy dengan siluman rubah dikejutkan dengan serangan bola api. Rupa-rupanya serangan tersebut berasal dari Neza untuk membawa Wukong ke Istana Langit. Meski Wukong merasa bingung, Wukong tetap melakukan perlawanan. Akhirnya, pertarungan terjadi di antara keduanya dan setelah pertarungan singkat, Neza mengeluarkan sebuah cincin dan menyerang Wukong yang tak berdaya dengan bola api. Sebelum serangan tersebut mengenai Wukong, siluman kerbau muncul dengan memantulkan bola api kembali ke Neza. Setelah pertarungan berakhir, siluman kerbau dan Wukong mulai berkenalan. Sementara itu, Dewa Erlang melaporkan perbuatan Wukong ke Kaisar Langit. Dewa Erlang ingin menangkap Wukong karena bersekutu dengan iblis. Di saat yang sama, Master Putih muncul untuk menjalankan bahwa Wukong adalah muridnya yang terlahir dari kristal Dewi Nuwa. Wukong juga mempunyai kemampuan hebat yang layak untuk menjadi dewa. Meski Wukong agak barbar, namun sebenarnya Wukong baik hati. Oleh karena itu, Master Putih meminta kepada Kaisar Langit agar Wukong diberikan kesempatan. Sedang Kaisar Langit yang mendengar hal itu setuju agar Wukong menjadi dewa, karena bagaimanapun Istana Langit berhasil pulih berkat pengorbanan Dewi Nuwa. Di sisi lain, siluman kerbau mulai menghasut Wukong dengan mengatakan bahwa kemampuan Wukong terlalu hebat untuk tinggal di gunung. Siluman kerbau juga mengatakan bahwa Wukong seharusnya mendapat julukan baru setelah membuat tsunami dan mengacaukan Laut Utara. Julukan yang siluman kerbau berikan adalah Mahaguru Kayangan. Sedang Wukong yang tidak mengetahui sedang dihasut mulai tertarik mendengar julukan yang diberikan oleh siluman kerbau. Siluman kerbau juga menjelaskan dengan julukan yang sekarang, Wukong harusnya tinggal di Istana Langit. Hasutan siluman kerbau juga diperkuat oleh siluman rubah dengan mengatakan Istana Langit adalah tempat terindah. Di sana Wukong juga bisa menghidupkan orang mati. Seketika Wukong pun teringat saat pertama kali bertemu Master Putih yang mampu menghidupkan kupu-kupu yang telah mati. Akhirnya Wukong pun memutuskan untuk pergi ke Istana Langit untuk belajar menghidupkan yang mati. Setelah berhasil membujuk Wukong ke Istana Langit, siluman kerbau melanjutkan rencananya dengan menemui Dewa Erlang. Meski Wukong sudah cukup kuat, namun kekuatannya belum cukup untuk melawan Istana Langit. Dan untuk mengatasi hal ini, siluman kerbau berencana menggunakan pil Istana Langit dan menyulut kebencian Wukong terhadap Istana Langit. Untuk sisanya, ia menyerahkan kepada Dewa Erlang. Di tempat lain, Wukong telah tiba di gerbang selatan. Di sana Wukong bertemu dengan Dewa Erlang yang mencoba menghentikan Wukong. Dewa Erlang memperingatkan bahwa siluman dilarang masuk, namun Wukong tak peduli karena ia menganggap dirinya Mahaguru Kayangan. Namun sebelum Wukong memasuki gerbang,
seekor siluman yang mencoba masuk tiba-tiba hangus terbakar. Melihat hal itu, Wukong pun sempat ragu dan pada akhirnya Wukong memberanikan diri untuk masuk. Gerbang selatan yang dibuat oleh atas pengorbanan Nuwa membiarkan Wukong masuk karena Wukong sendiri terlahir dari kristal Dewi Nuwa. Beberapa saat kemudian, Wukong tiba di Istana Langit dan melihat sang kaisar yang sedang kesulitan menghadapi kuda naga. Sedang Wukong yang melihat hal itu dengan mudah menangani kuda naga tersebut. Tak berselang lama, Dewa Erlang ditemani Master Putih dan pasukan langit datang untuk menangkap Wukong yang menerobos masuk. Dan setelah mengetahui bahwa pria di depannya adalah sang kaisar, Wukong segera minta sang kaisar untuk mengajarinya membangkitkan yang mati. Wukong tidak ingin melihat rekan-rekannya tewas karena usia, namun sang kaisar menjelaskan bahwa Wukong harus menjadi dewa dan jalan untuk menjadi dewa tidaklah mudah. Wukong harus berlatih dan mempunyai pengalaman. Sang kaisar kemudian menunjukkan kuda naga yang dibantu oleh Wukong. Oleh sebab itu, Kaisar Naga memberikan kesempatan untuk memberi tugas menjadi penjaga kuda naga. 故友重逢的喜悦，正体会到什么是生死。我要学起死回生。哎，你很了解他的心情，这么高兴。Wukong pun resmi menjadi penjaga kuda. Tak lama Wukong mulai bosan dengan pekerjaannya. Kemudian ia mencoba mengajak para kuda mendongeng. Namun para kuda naga menolak karena aturan istana. Bahkan makan dan minum para kuda juga sudah diatur. Tak lama Dewa Erlang muncul dan menyuruh semua kuda untuk berlutut termasuk Wukong. Tentu saja Wukong menolak, sedang Dewa Erlang ingin menunjukkan kepada Wukong aturan langit dengan mencabuk para kuda untuk berlutut. Melihat hal tersebut, Wukong mencabuk balik Dewa Erlang dan mengatakan bahwa ia adalah penguasa tempat tersebut dan hanya Wukong lah yang boleh memerintahkan para kuda. Kemudian Wukong melepaskan semua kuda sementara Dewa Erlang segera memanggil pasukannya untuk mengatasi masalah tersebut. Wukong yang sedang menginging para kuda bersembunyi di kebun persik untuk menghindari para tentara. Melihat buah persik yang begitu menggoda, Wukong mulai memakan buah-buah tersebut. Dan tak butuh waktu lama, aksi Wukong diketahui oleh para dewi penjaga kebun persik. Kemudian para dewi menjelaskan bermacam aturan mengenai buah persik, sedang Wukong yang sudah bosan mendengar aturan membungkam para dewi. Wukong pun memutuskan berhenti menjadi penjaga kuda. Setelah Wukong pergi, Dewa Erlang yang ingin memperkeruh situasi memerintahkan dewi penjaga persik untuk melaporkan perbuatan Wukong kepada sang kaisar. Tiba-tiba Wukong muncul dari belakang dan mencolok mata Dewa Erlang. Dewa Erlang yang merasa kesal menyerang dengan sebuah tombak, namun dengan kemampuan Wukong berhasil meloloskan diri. Di tempat lain, siluman kerbau sedang melakukan ritual untuk membuat kapak iblis dengan mengorbankan pengikutnya. Dengan kapak tersebut, siluman kerbau mampu menghadapi Kaisar Langit. Di tengah ritual berlangsung, istri siluman kerbau muncul untuk menghentikan suaminya menyerang Istana Langit. Dahulu, setelah siluman kerbau dikirim ke gunung berapi, ia berjanji kepada istrinya untuk tidak dendam dengan Istana Langit. Sebagai gantinya, istri siluman kerbau rela melepaskan kedewaannya demi mengikuti suaminya. Namun siluman kerbau tetap melanjutkan rencananya sesuai ajaran leluhur, dan ritual kembali dilanjutkan dengan para iblis yang menjadi tumbalnya. Di sisi lain, Wukong tiba di tempat pemurnian pil Istana Langit. Di saat Wukong bertemu dengan Dewi yang sedang memurnikan pil, Wukong yang penasaran melihat tungku raksasa menanyakan tungku tersebut kepada sang Dewi. Sang Dewi menjelaskan bahwa tempat tersebut merupakan tempat pembuatan pil ajaib dengan mengumpulkan energi dewa. Kekuatan dewa akan berlipat ganda setelah mengonsumsi pil tersebut. Satu pil setara dengan berlatih 30.000 tahun. Setelah sang Dewi pergi, Wukong mulai penasaran dan mendekati tungku raksasa. Rupa-rupanya sang Dewi merupakan Dewa Erlang yang menyamar untuk memancing Wukong.
Sementara itu Master Putih yang mempunyai firasat buruk segera mengikuti Wukong untuk mencegahnya mendekati Tungku. Di saat yang sama, Dewa Elang muncul dengan pasukannya. Kemudian Dewa Elang memerintahkan pasukannya untuk menangkap Wukong dan dengan sengaja membiarkan tali melilit Wukong. Wukong yang tak berdaya mulai dihajar para prajurit, sedangkan Dewa Elang menuduh Wukong ingin mencuri pil kaisar. Meski Wukong penasaran, namun sebenarnya Wukong tidak berniat mencuri. Melihat Wukong yang mencoba melawan, Dewa Elang terus mencabut Wukong dan menggiringnya ke dekat Tungku. Master Putih yang mengetahui niat Wukong mencoba menghentikannya karena api yang berada di dalam Tungku merupakan api sama Heidi yang mampu membakar apapun. Namun Dewa Elang yang terus mendesak Wukong, akhirnya Wukong pun terjun ke dalam Tungku. Sesaat setelah masuk ke Tungku, api sama Heidi mulai membakar Wukong. Dari api tersebut, tali yang mengikat mulai terlepas dan Wukong segera menyerap semua pil yang berada di dalam Tungku. Kekuatan Wukong meningkat pesat akibat menyerap pil, dan dengan kekuatannya Wukong berhasil menghancurkan Tungku tersebut. Kini Wukong yang diselimuti amarah segera menyerang Dewa Elang yang membuat keduanya terlibat pertarungan. Meski Dewa Elang merupakan seorang jenderal, ia dibuat tak berdaya di hadapan Wukong. Mengetahui dirinya tak mampu melawan Wukong, Dewa Elang pun segera kabur, sementara Wukong yang masih dipenuhi amarah segera mengejar Dewa Elang. Master Putih yang melihat kejadian ini mencoba mengejar Wukong, namun dihentikan oleh Kaisar Langit karena semua itu merupakan pilihan Wukong. Sedang Wukong yang mengikuti Dewa Elang dikejutkan dengan kematian para kera termasuk siluman rubah. Wukong yang merasa marah sekaligus sedih mencoba jurus membangkitkan yang mati. Namun Wukong yang belum memahami arti hidup dan mati tak mampu melakukannya. Kini Wukong hanya bisa meratapi kawanannya yang telah tewas. Tak lama siluman kerbau muncul untuk memberitahukan bahwa insiden tersebut ulah dari tentara langit. Dengan memanfaatkan perasaan Wukong, siluman kerbau mengajak Wukong bekerjasama untuk melawan istana langit. Sedang Wukong yang sudah dipenuhi amarah segera menuju gerbang selatan. Bahkan para dewa penjaga gerbang tak mampu menghentikan Wukong untuk menghancurkan gerbang. Saat Wukong menghancurkan gerbang, rupa-rupanya yang membantai para kera merupakan para siluman yang menyamar, dan siluman rubah yang berhasil selamat dijadikan tumbal oleh siluman kerbau. Beberapa saat kemudian Wukong berhasil menghancurkan gerbang selatan, sementara semua prajurit istana sudah bersiap melawan Wukong yang menerobos gerbang. Akhirnya pertempuran pun pecah antara Wukong dengan istana langit. Untuk mengatasi jumlah, Wukong menggunakan Kage Bunshin untuk melawan tentara langit. Di tengah pertarungan yang terjadi, siluman kerbau menyiapkan kapak iblis dan segera menuju istana langit. Sang kaisar yang melihat Wukong yang beringas ikut turun dengan tangan melawan Wukong. Saat pertempuran antara Wukong dan Kaisar Langit, siluman kerbau ikut berpesta dengan membantu Dewa Elang yang sudah berada di pihaknya. Sementara itu, Master Putih yang mencoba membantu Kaisar harus menjadi korban dari siluman kerbau. Setelah Master Putih tewas, Wukong mulai menyadari bahwa dirinya sedang dimanfaatkan. Kaisar Langit yang sudah mengetahui hal itu membantu Wukong melawan siluman kerbau. Pertarungan pun kembali berlanjut antara siluman kerbau dengan Kaisar Langit.
Dalam pertarungan tersebut, siluman kerbau mampu mengalahkan Kaisar Langit menggunakan kapak iblis. Sedang Dewa Elang mencoba menyerang Wukong, dan lagi-lagi Dewa Elang dibuat tak berdaya di hadapan Wukong. Kemudian, Dewa Elang mengajak siluman kerbau untuk bekerjasama membunuh Wukong. Namun siluman kerbau menolak dan lebih membunuh Dewa Elang. Kini hanya tersisa Wukong dan siluman kerbau. Semuanya telah hancur dan hanya pertarungan terakhir yang menunggu mereka berdua. Dalam pertarungan itu, Sun Wukong kalah. Saat Wukong tak sadarkan diri, ia bertemu dengan Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin mengatakan bahwa hidup dan mati semuanya saling terhubung. Semua yang hidup akan mati dan yang mati akan bangkit. Setelah mengetahui arti hidup dan mati, Wukong kembali bangkit untuk melawan siluman kerbau. Dengan segala upaya yang dimiliki, akhirnya Wukong berhasil mengalahkan siluman kerbau. Dan setelah pertarungan panjang, Wukong menyadari kesalahannya dan mencoba memperbaiki Istana Langit. Tak lama akhirnya Wukong bertemu dengan Buddha. Wukong mencoba menjelaskan bahwa ia ingin membangun kembali Istana Langit. Namun semua itu bukan takdir Wukong. Takdir dari Wukong adalah dikurung di Gunung Lima Jari dan menunggu misi selanjutnya, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur film Wukong. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Anda, sampai jumpa di video berikutnya.